Sampai pada akhirnya ada artis Nikita masuk ke Buibung, terkait dengan itu mungkin seperti apa tanggapan Ibu melihatnya? Ya, ini sebenarnya bukan kisru, ini ada kasus pemerasan ya. Karena kalau kita lihat dari ceritanya itu ada upaya-upaya dari Nikita maupun dari ajudannya untuk melakukan upaya penggalangan yang biasa disebut memeras. Memeras ini ada dua, memeras halus atau memeras kasar. Memeras kasar dengan kekerasan, memeras halus tuh dengan pakai ilmu kejiwaan gitu, bisa gendam segala macam kan. Nah yang kelihatan sekarang ini ajudannya Nikita Mirzani ini memeras secara halus, tapi tetap disebut pemerasan. Nah, karena disebut pemerasan tentunya pasalnya juga pasal pemerasan kan, dengan ancaman yang di atas 5 tahun. Karena kemudian pihak Polda penyidik kemudian mengelola ini persoalan perkara, dia mendata kemudian memeriksa saksi-saksi, bukti-bukti, akhirnya tambahlah bahwasanya memang terjadi pemerasan. Pemerasan apa? Pemerasan secara halus namanya. Saking halusnya seolah-olah nggak tampak pemerasan, tapi tetap pemerasan karena ada penekanan psikologis di situ kan. Nah, jadi kemudian karena kasusnya pemerasan diancam hukuman 5 tahun, ketika diproses dan jadi tersangka, datanglah suatu posisi harus ditahan karena ya, kasus-kasus kayak pemerasan, pencurian, perkosaan, perjudian, pembunuhan itu biasanya akan langsung ditahan. Jadi ketika tersangka di BAP terkonfirmasi dari bukti-bukti sama saksi, jadilah dia tersangka yang mutlak kan. Nah, itulah kemudian ditahan. Dalam kasus ini Nikita Mirzani dan ajudannya ditahan. Tapi anaknya sendiri melakukan penangguhan. Upaya penangguhan penahanan. Nah, upaya penangguhan penahanan itu bisa dilakukan oleh keluarga inti atau oleh pengacaranya dari Nikita Mirzani dan ajudannya. Jadi dalam hal ini biasanya yang mengajukan adalah pihak keluarga. Sekarang Nikita Mirzani siapa keluarganya? Tentu anaknya yang paling dekat. Jadi karena anak yang paling dekat ini, anaknya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Apakah kemudian permohonan penangguhan penahanan itu diterima? Jawabannya tipis diterimanya. Kenapa? Sama kayak kasus pencurian, kasus perjudian, kasus pembunuhan. Kita udah upayakan permohonan penangguhan penahanan juga itu biasanya susah untuk dikabulkan gitu. Karena nilai perkaranya sama, adalah kriminal kasar namanya. Pemerasan itu termasuk kriminal yang kasar. Kalau pencemaran nama baik agak halus sedikit karena lebih kepada kejiwaan. Tapi kalau pemerasan ini termasuk yang kasar. Karena pemerasan itu ada yang disertai dengan ancaman membunuh, ancaman menghancurkan itu ada. Ada juga pemerasan yang halus yang seperti yang terjadi dengan Nikita Mirzani ini, termasuk kasus pemerasan yang halus yang sifatnya lebih kepada psikologis, mempengaruhi kejiwaan dari lawan atau korban sehingga korban akhirnya menyerahkan uang. Uang sudah diterima, mau dikembalikan lagi susah karena sudah terpakai juga. Bang, ini kan banyaknya yang meragukan keabsahan dari surat yang sempat diposting di akun Instagramnya Nikita, surat dari Loli ya untuk mengajukan permohonan penangguhan. Kalau abang sendiri melihatnya seperti apa bang? Apalagi kan ini bisa dibilang kan Laura sendiri kan masih di bawah umur, masih umur 17-18 lah bisa dibilang. Ya, ketika dia sudah punya KTP 17 tahun, dia sudah cukup untuk bisa dianggap dewasa secara keperdataan dan secara pidana ya. Jadi kemudian dia dengan dasar KTP-nya itu dia mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Jadi sah aja. Jadi kita bisa anggap apa yang diajukan oleh si anaknya Nikita Mirzani, si Loli ini udah sah. Tinggal apakah dikabulkan atau tidak oleh penyidik Polda Metro Jaya, jawabannya belum bisa dipastikan. Tapi kemungkinan besar tidak bisa ditangguhkan karena kasusnya adalah kasus pemerasan. Beda kalau kasusnya masih pencemaran nama baik, itu masih bisa ditangguhkan. Atau kasus apa nih? Kasus keterangan palsu aja udah nggak bisa ditangguhkan lagi. Jadi gini, jadi begitu ya. Jadi kasus pembunuhan, perjudian, pemerasan itu paling susah untuk ditangguhkan. Gitu. Mungkin dalam keadaan khusus baru bisa, tapi harus hati-hati sekali. Seberapa tipis sih bang kemungkinan berapa persen? Tipisnya setipis kertas. Jadi memang tipis untuk ditangguhkan begitu, karena berkemungkinan nanti melarikan diri, kemudian pindah ke luar negeri atau kemudian mengaburkan diri kayak Harun Masiku itu selalu ada kalau kasus-kasus kayak begini kan. Karena kan unsurnya biasanya telak, unsur pidananya biasanya terpenuhi secara telak. Jadi akhirnya kalau dia ditangguhkan nggak mungkin ini, dan korban juga pasti akan teriak jangan ditangguhkan dong begitu. Jadi akan ada proses-proses yang namanya keadilan, baik bagi korban, baik bagi si Nikita Mirzani sendiri. Tapi yang paling penting susah dia untuk ditangguhkan. Tapi kan di medsos tuh kan netizen banyak yang menilai kalau ini tuh sebenarnya bukan pemerasan karena si korbannya ini
kayak nggak Artis. keberatan gitu untuk itu. Tapi menurut abang ini beneran termasuk Ya ini pemerasan yang halus gitu ya? disebut pemerasan halus. Jadi kalau gula itu ada gula kasar, ada gula halus. Ini gula halusnya gitu. Seperti itu. Jadi ini pemerasan halus. Jadi pemerasan ada dua, pemerasan secara kasar dengan ancaman, pemerasan secara halus dengan mengelola kejiwaan seseorang atau korban. Gitu. Jadi kayak penipuan-penipuan yang kelihatannya halus itu kadang-kadang disertai dengan unsur pemerasan secara halus. Makanya seringkali penipuan dan pemerasan halus itu tipis, tapi bisa dibedakan. Dalam konteks kasus Nikita Mirzani ini bukan penipuan tapi pemerasan, karena objeknya ada, kemudian subjeknya juga ada, si Nikita Mirzani gitu. Jadi korbannya juga ada, kemudian cerita tentang rekaman-rekamannya juga ada, dan dari rekaman itulah terpenuhinya unsur pemerasan secara halus. Bang, kalau kayak gini ada indikasi mungkin nanti yang menyerahkan duit itu juga bakalan kena juga nggak sih, termasuk tidak? Yang menyerahkan itu coba? Dari pihak korban. Korban. Oh, kalau orang yang diperas kan tidak bisa dikenain pidana gitu. Jadi ini bukan kasus suap menyuap. Kalau kasus suap menyuap itu antara swasta dengan pejabat negara, itu suap menyuap gitu. Antara swasta dengan swasta itu tidak termasuk dalam konteks suap menyuap. Jadi nggak ada pidana terhadap swasta menyerahkan uang kepada swasta, itu adalah suap menyuap. Tapi dalam konteks pemerasan terpenuhilah unsurnya, karena diperas kan dia menyerahkan uang. Jadi yang menyerahkan uang nggak bisa kena pidana, dia termasuk korban gitu. Karena Nikita Mirzani kan bukan pejabat negara gitu. Yang pasal TPPU itu di mana, Bang? Pasal TPPU itu kemudian digandengkan dalam konteks pemerasan, karena ketika ditanya kepada si Nikita Mirzani maupun kepada ajudannya, mungkin mereka jawab uangnya sudah terpakai gitu. Atau kemungkinan ada pandangan dari korban bahwasanya kemungkinan uang yang dikasih ke Nikita Mirzani sudah terpakai, entah buat apa, sehingga mereka memasukkan pasal TPPU. Pasal TPPU itu tujuannya adalah apa? Supaya uangnya bisa kembali gitu. Jadi ketika Nikita Mirzani kemudian menerima uang itu dia pakai buat beli mobil, mobilnya kemudian disita berdasarkan apa? Berdasarkan pasal TPPU. Atau ketika uangnya dipegang Nikita Mirzani, dia pakai buat membeli DP rumah, rumahnya belum ada, uangnya udah pindah kepada orang lain kan, dipakailah pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau si orang yang menerima uang berikutnya tidak kemudian menyerahkan uang itu kepada penyitaan, dia bisa dikenain pasal TPPU juga gitu. Jadi misalnya ada satu developer terima uang dari Nikita Mirzani, uangnya dari sana, dari korban, kemudian kamu serahkan balik dengan alasan perdata, mereka bisa dikenakan TPPU gitu. Jadi tujuan dari TPPU itu untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diserahkan kepada Nikita Mirzani oleh korban. Oke. Bang, ini kan bisa dibilang kasus ini kan bahkan sampai kontinu nih Bang. Semalam juga Dokter Reza Gladys mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan sahabat dari Nikita itu Dr. O dan Dr. S. Iya. Abang sendiri mungkin melihatnya seperti apa nih Bang? Adanya keberlanjutan dari laporan ini Bang? Iya, ini kadang kasus bisa punya anak, bisa punya pinak, namanya kasus beranak pinak. Mungkin ada perkara-perkara lain lagi yang kemudian muncul dari keterangan-keterangan baru di perkara yang ini kan. Kemudian si dokter ini juga kemudian dia bilang ini kayaknya ada perkara pidana juga, konsultasi sama pengacaranya, oh iya pidana, dilaporkan lah ini. Cuman kita belum tahu laporan ke dokter O ini apa gitu. Ya. Oke, mungkin dari adanya kasus ini pesan dari Abang sendiri seperti apa Bang? Ya, pesan dari kasus ini semua pihak masyarakat tuh harus berhati-hati dengan adanya pola-pola pemerasan. Kadang-kadang yang memeras itu bukan orang-orang yang kita tidak kenal, tapi dari orang-orang yang terkenal. Mereka melakukan pemerasan. Cara pemerasannya tentunya bukan dengan pemerasan kasar, dengan ancaman apa membunuh atau ancaman melukai, tapi dengan ancaman-ancaman halus. Misalnya ancaman, oh ya nanti nama baik produknya kami cemarkan, nanti kemudian nama baik Anda juga jadi rusak. Tapi itu kan ancaman-ancaman secara halus. Itu termasuk ancaman-ancaman kejiwaan buat si korban. Nah, masyarakat jangan sampai kemudian terlena dengan posisi-posisi orang yang kemudian menjadi terkenal atau public figure. Kadang-kadang mereka bisa menyalahgunakan posisi mereka sebagai public figure. Begitu. Lebih kepada masyarakat.